Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Pratama dari kelas 9A. Saya akan mempresentasikan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi bab 2 tentang Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain Raden Fatah sebagai pendiri sekaligus raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. B. Kerajaan Mataram Islam. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar penambahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang, kemudian Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya. C. Kerajaan Cirebon. Terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban dengan makna pusat percampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Pangeran Walangsungsang yang bergelar Cakrabuana ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuhan di Cirebon. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. D. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa Kerajaan Sunda yang tidak direbut Kerajaan Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Sekitar tahun 1680, muncul perselisihan di dalam Kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Agung dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja dan penguasa Kerajaan Samudra Pasai yaitu Maharaja Mansur Shah, Maharaja Ghiyasuddin Shah, Sultan Nazimuddin Al-Kamil, Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin. B. Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Setelah wafat, ia digantikan putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah, seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Jawa Timur. Kerajaan Islam di Sulawesi. A. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sulawesi. Kerajaan kecil yang ada di Sulawesi Selatan telah berkembang sejak sekitar abad ke-16. Kerajaan ini menjadi sasaran perang Lawu, Bone, Sopeng, dan Wajo.
Kerajaan Goa Talo resmi menjadi sebuah kerajaan Islam ketika kedua raja dari Goa dan Talo resmi memeluk Islam pada 22 September 1605. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.